podcast prestasi bareng saya Yumna Rifki. Nah, kali ini kita lagi berkunjung ke salah satu laboratorium di Institut Pertanian Bogor, yang mana ini merupakan laboratorium markasnya dari teman-teman mahasiswa yang fokus di bidang robotik. Nah, mereka sendiri tergabung dalam suatu klub komunitas, itu adalah IPB Robotic Club. Oke, mari kita perkenalan dengan mereka. Halo semuanya. Halo. Oke, santai ya, nggak usah tegang-tegang banget. Oke, untuk perkenalan di awal boleh nama ataupun jurusan, angkatan, silakan. Oke, halo teman-teman, nama saya Made Yoga Parasiana. Saya berasal dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Angkatan 57. Halo, saya Anggra Anwari dari Matematika, Angkatan 57. Halo, perkenalkan, nama saya Putoki Wiradita Aryawan dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem Angkatan 58. Halo teman-teman, saya Gusti Ngurah Sucahya, biasa dipanggil Sucahya dari Departemen Ilmu Komputer. Halo, perkenalkan nama saya Alta Hussein, saya dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem Angkatan 58. Oke, nah jadi teman-teman nih mayoritas kebanyakan dari Teknik Mesin dan Biosistem ya. Oke. Dan ada juga dari Matematika dan Ilmu Komputer. Nah, untuk di IRC sendiri, ini kan teman-teman tergabung di dalam IRC ya. Nah, kalau nggak salah teman-teman juga nih FYI ya, Sobat Prestasi, mereka adalah gabungan dari beberapa mahasiswa yang ikut menjadi salah satu delegasi pertama KRTI atau kontes robot terbang Indonesia. Betul. Benar, di tahun 2023 kemarin. Coba boleh sedikit diceritakan gimana sih awalnya bisa berkecimplung di KRTI dan menjadi salah satu delegasi KRTI pertama IPB. Boleh? Oke, jadi pertama kali itu mungkin saya di tahun 2020 ngelihat awalnya ada kontes robot terbang Indonesia. Bahkan awalnya 2020? Ya, waktu itu kan karena ada COVID pandemi, jadi waktu mau ikut tuh ada apa ya namanya, diundur dulu sampai ke tahun 2022. Nah, waktu itu jadi saya alihin jadi ikut PKM dulu. Nah, di tahun selanjutnya pembukaan KRTI ada, terus ada VTOL namanya, vertikal. Ini salah satu kategori ya, FYI Sobat Prestasi di KRTI gitu ya. Kemudian dari VTOL itu kita buat drone yang otonomus, tapi di situ juga ada perjalanannya. Jadi kayak pertama kali sama Kak Ica waktu itu katanya ini yakin mau ikut VTOL, soalnya ini kategori paling susah di antara semua kategori yang ada. Oke, baru ikut pertama kali langsung nyemplung di yang paling sulit gitu ya. Agak berani ya. Sampai waktu itu ditawarin ini mau pindah kategori apa enggak, soalnya dari kampus lain pun dari dosennya pun kayak iya memang ini paling sulit gitu. Tapi akhirnya karena memang kita berpegang teguh mau buat drone, mau build drone quadcopter waktu itu, jadi kita buat aja gitu. Terus kita jalanin. Dan itu terjadi di 2023 bersama timnya siapa aja? Ada Oki, ada Cahya, ada Langit waktu itu. Ada Langit dan Altaf. Dan sebagai tim support bersama Pares ya waktu itu ya, mendampingi karena teman-teman semua ini tergabung dalam IPB Robotic Club gitu ya. Oke, untuk tadi kan bilangnya kalau nggak salah KRTI VTOL itu paling sulit ya. Ada apa aja sih sebenarnya kategori yang ada di KRTI ini gitu? Kok itu tadi makanya agak heran kan baru masuk langsung yang ke paling sulit gitu. Benar. Coba dijelasin. Jadi sebenarnya di tahun 2023 itu kontes robot terbang itu dibagi jadi 4 divisi. Mulai dari yang entry level, medium sampai dengan advanced level. Yang entry level itu ada yang namanya racing plane. Jadi mungkin seperti ya ada di belakang ini, dia pesawat tipe yang fixed wing, artinya dia cuma punya satu motor dan dia tujuannya adalah untuk balap gitu, racing gitu. Ngebut. Jadi itu memang yang galau-galan gitu lah ya. Terus kemudian yang divisi selanjutnya adalah fixed wing. Fixed wing ini lumayan kompleks. Dia mirip dengan racing plane tapi misinya berbeda. Dia ada misi pemetaan dan dia perginya mungkin lebih ke long range distance ya, karena dia harus traveling sekitar 10 km. Tapi nggak ngebut. Tujuannya adalah untuk pemetaan. Mungkin teman-teman di berbagai program studi pasti tahu lah bagaimana proses pemetaan itu.
Kemudian ada yang advance level. Nah ini yang kita ikutin. Nekat sih sebenarnya waktu itu ya, ditawarin sama Bang Anggra, mau nggak nyoba ikut drone gitu. Saya pertama kali belum tahu apa itu VTOL, nggak tahu gitu. Baru diajakin, oh ternyata susah gitu. Susah. Jadi waktu itu misinya adalah kita dibagi jadi 2 misi, yaitu misi indoor dan misi outdoor. Nah indoornya kita harus istilahnya pick up lah, atau mengambil sebuah muatan yang dimana muatannya itu ditaruh di dalam sebuah lorong, dan drone-nya itu harus bisa terbang atau take off mengambil si muatan itu, kemudian menyusuri lorong berbentuk L dan menjatuhkannya di sebuah keranjang atau basket dan diwarnai gitu. Jadi lumayan kompleks. Dan semua proses si drone ini lalui itu otonomus ya? Otonomus. Tanpa Jadi ada pengaruh si pilot sama sekali gitu nggak ya? boleh. Jadi pilot itu kalau di racing itu adu-adu pilot. Tapi kalau di VTOL pilot itu cuma hiasan lah istilahnya. Jadi kalau ada masalah baru pilot akan bergerak gitu. Jadi itu otonomous Jadi by kalau semuanya lancar mulus, pilot ya udah nonton aja nih gue. nonton gitu aja ya. sambil naikin remote di atas gitu. Jadi itu semua harus otonomous. Kemudian misi outdoornya adalah kita harus Ada 2 misi. Iya, ada dua misi berarti, oke. Jadi di misi outdoornya kita harus traveling dengan distance. Waktu itu ada 2 pilihan kan, karena di sana skemanya lah kita di versus. Jadi tim A versus tim B. Nah masing-masing ini punya ketinggian masing-masing. Ada yang 15 meter, ada yang 25 meter. Kita terbang membentuk jajar genjang gitu ya, segi 4 lah istilahnya. Itu masing-masing jarak dari satu titik ke titik yang lainnya itu adalah 100 meter. 100 Jadi meter. membentuk segi 4 gitu, dengan total travelingnya berarti sekitar 400 meter. Dan di sana kita tema misinya adalah untuk menabur hujan buatan. Bukan Menabur benih. benih. Kirain kan petani kan menabur Ya. benih nih, bukan. Tapi kita sekarang ngurusin ke airnya atau Oh. hujan. Jadi waktu itu skemanya adalah kita harus menjatuhkan kayak semacam kertas kelap-kelip ya, gitu lah. Istilahnya kalau mungkin Pengganti si hujan Ya, tadi lah istilahnya pengganti. ya. Kan biasanya orang-orang tuh ngedropnya kayak garam gitu di awan ya. Tapi kita simulasi lah istilahnya gitu. Nah, itu Di ketinggian berapa itu kemarin? kemarin di kita dapatnya itu di 25 meter. Lumayan tinggi. Jadi ya Emang tinggi harap sih. cemas ya waktu itu ya. Karena Udah kalau ikhlas. begitu jatuh udah selesai. Ya udah, pulang bawa puing, Bye-bye. bawa puing-puing. Oke. Coba tadi kan aku sempat menarik sedikit, teman-teman bilang kan VTOL ini salah satu yang paling sulit di KRTI. Ya. Di kompetisi ke KRTI salah satu divisi paling sulit. Dan baru pertama Benar, luar biasanya sampai nasional, benar. sampai finalnya tuh di Lampung ya. Lampung, Tuan rumahnya ITERA kalau nggak salah saya tahun lalu. Dan menuju prosesnya tuh boleh diceritain nggak? Kan sulit nih. Tapi kok bisa sampai nasional gitu, dan masih pertama gitu, baru pertama kali gitu. Boleh ceritain nggak? Mungkin kayak keluh kesahnya dalam membangun si drone tercinta ini biar bisa terbang gitu. Oke, jadi memang dari awal tuh waktu PKM saya kan tentang drone juga. Dan drone juga. Dan memang udah punya ketertarikan drone ini dari SMA. Jadi udah mulai ngerakit, udah mulai kayak solder gitu. Apa aja di solder? Dari ESC, motor, Oh, jadi semua komponen yang di solder Ya. ya. Oke, terus? komponen saya datangin dari luar, terus kita build satu drone. Nah, waktu mulai kuliah nih, jadi kayak pengen punya environment tentang orang-orang yang punya terkait minat yang sama gitu. Karena euforia tentang membuat alat nih agak susah ya didapetin yang ada di IPB. Jadi Karena waktu juga itu- nggak ada terbentuk atau nggak ada terbentur dengan keilmuan tertentu Betul, gitu ya. Jadi ini iya. bisa dibilang kayak kumpulan anak-anak yang punya hobi yang sama. Iya, gitu. betul. Oke. Nah, waktu itu langsung kontak ke Kak Ica dari PRPM. Kak, saya mau ikut robot terbang Indonesia. Terus saya udah punya pembimbing. Waktu itu pembimbing PKM saya pertama. Terus, ayo boleh ikut, nanti kakak bantu buat prosesnya. Sampai akhirnya perjuangannya tuh karena kita yang barang-barangnya gak ada sama sekali, yang artinya waktu itu pakai punya saya dulu semuanya.
prinsip saya kayak cuman udah pakai dulu sampai bisa lolos, nanti juga pasti bisa IPB ganti gitu buat IPB juga. Nah sampai akhirnya di Hamin berapa ya, seminggu kurang lebih IPB support kita langsung buat drone-nya Yang untuk persiapan ke nasional tadi ya. Iya betul, seleksi wilayah. Tapi ada, sorry saya potong, maksudnya ada gambaran nggak sih? Wih, kayaknya gue yakin gue bakal nyampe final sih. Ada nggak sih? Atau kayak Sama sekali. ya udah nothing tulus aja kayak udah gue buat Betul. gue ini. Kok sampai final gitu? Iya. Yang mana nih? Karena waktu itu kita udah crash berapa kali ya? Ada sebelum lombanya tuh di seleksi wilayah ada satu drone yang dia dari ketinggian 5 meter tuh jatuh karena memang ada Dan kesalahan. menjadi abu, Ya, jadi debu ya, jadi puing-puing. puing-puing yang jadinya kayak bisa nggak ya nih gitu. Kayak ya udah tuh di 1 hari 2 hari itu di push buat lagi. Terus ya udah kita lombain dengan mudah ikhlas. Dan nothing tulus aja lah ya, kayak kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak ya udah Yaudah, gitu ya. iya, Nggak ada ekspektasi yang berlebihan, tapi ternyata bisa sampai ke nasional di tahun 2023. Dan FYI sobat prestasi, mereka juga udah kemarin baru selesai kompetisi di Singapura. Nama kegiatannya apa? Singkatnya SAFMC SAFMC ya. Singapore Amazing Flying Machine Competition. Oke, bisa diceritain nggak? Mungkin teman-teman yang lain juga yang terlibat kayak ada keinginan apa nih kok bisa gue pengen main di luar negeri gitu, kompetisi luar negeri gitu, ada nggak? Coba silakan. Oke, mungkin ini salah satunya, mungkin story-nya lumayan panjang ya, karena Make it short and simple ya. Oke, make it short. Oke. Jadi intinya waktu itu KRTI kita lumayan ada kemajuan dari nol expectation sampai jadi ke finalis. nasional, oke. Itu kan lumayan ya. Kemudian kita dilirik waktu itu sama Mas Ari, dijanjikan waktu itu bisalah kita ikut kompetisi internasional gitu. Nah kemudian dari sekian banyak kompetisi internasional, kita lihat yang paling possible untuk kita ikutin ya tentu yang paling dekat kan. Itu baru first time juga. Kayaknya sebagian semua dari kita Semua first time kayaknya ya. pergi ke luar negeri. Pergi ke luar negeri. Akhirnya Bikin ke luar paspor, negeri. iya, benar. Oke. Kemudian waktu itu kita ikut dengan berbagai, di sana juga banyak ya kategorinya. Karena kalau KRT ini kan untuk mahasiswa, tapi kalau SAFMC yang di Singapura ini ada banyak sekali kategori dari kategori A sampai dengan kategori E. Nah kita ikut Dan di open kategori, untuk umum. untuk kategori kita untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa. Ya, kita Tapi ada D. kategori lainnya yang Ada. untuk Umum. siapa aja boleh. Siapa aja boleh Oke. ikut. Mulai dari anak-anak sampai dengan profesional gitu. Tapi yang kalian ikutin nama kategorinya apa kalau boleh tahu? Kategorinya CATD1, Man Machine. Man Machine Competition ya. Ya, jadi kita Dan itu bikin khusus mahasiswa. Ya, mahasiswa politeknik Oke. gitu. Dan yang ikut juga bahkan hampir semua yang di sini ikut ya. Semua di sini ikut. Masuk saya juga. Coba jelasin gimana Bang, pengalaman kan bilang tadi pertama kali ke luar negeri kan? Iya. Jadi bahwasannya kalau sobat prestasi tahu di PRPM itu sering banget bilang bahwasannya kalian bisa ke luar negeri melalui kompetisi dan terjadi gitu ya. Kami buktinya, Bukti nyatanya di teman-teman IRC yang ikut SAFMC kemarin. Coba diceritain. Experience kayak Iya. Mungkin ini pengalaman pertama ya bagi saya ke luar negeri ya, karena awalnya juga nggak bakal expect bakal berkecimpung di dunia drone ini ya, karena kita ini semua sebenarnya diracuni sama Bang Anggra ya. Awalnya kita nggak tahu. tapi drone racun apa. yang baik, nggak apa-apa Iya. ya. Awalnya kita nggak tahu drone tuh kayak apa, kayak gimana, dan nggak mau kan karena mahal juga kan. Terus karena Bang Anggra datang terus kita diracuni dan akhirnya kita tertarik di drone nih. Ya udah akhirnya kita lanjut lah ke ajang internasional gitu. Karena saya sendiri kan sebenarnya awalnya di KRI ini kan, awalnya di IRC ini kan lombanya humanoid ini kan, yang tentang KSTI ya dulu ya. Oke. Di situ ada robotnya. Nah, jadi pengalaman paling paling tinggi lah untuk saya gitu, biar bisa ikut di luar negeri gitu. Oke. Untuk momen mungkin saya ada nggak ikut juga kan kemarin ke Singapura ya, dan pertama kali juga ke Singapura. Ya pertama kali juga. Ada experience kayak, oh ternyata di kayak gini ya kompetisinya. Ada bayangan nggak? Maksudnya kayak beda nih sama yang kemarin di KRTI yang di Lampung gitu, coba. Beda. Ya, sebenarnya kalau dari saya, tapi fun fact ya Bang, saya tuh yang termuda di sini. Jadi, Dia sombong umur guys. Oke. jadi emang pengalaman itu sama kakak-kakaknya keren-keren juga. Nah, kalau di Singapura sendiri itu
kita ketemu juga sama tim-tim dari kampus-kampus di Indonesia juga banyak. Jadi sebenarnya nggak expect juga ketemu lagi kayak KRTI lagi gitu. KRTI versi luar negeri Ya, gitu ya. Setelah di Lampung ketemu, di sana ketemu lagi gitu. Dan yang paling menarik tuh sebenarnya adalah kita ketemu sama kampus-kampus luar yang mereka tuh strateginya tuh keren-keren juga gitu. Ada drone-nya yang unik-unik juga. Kita kan biasanya mikirnya drone itu bentuknya Ya udah iya, kotak biasanya ya. gini aja gitu. Paling beda kalau nggak salah beda baling-balingnya ada yang 4, ada yang 8 gitu ya. Ternyata bentuknya juga bisa Beraneka ragam. Ya mereka tuh kreativitasnya tinggi gitu. Jadi ketemu sama yang di Singapura juga kan. Itu keren sih. Mantap. menambah pengalaman dan apa experience Iya. kalian berarti ya. Tapi waktu itu kita ketemunya sama kampus Indonesia dan waktu itu kita merasa ya. gimana ya kayak ini lomba luar negeri tapi rasa kayak RTI. Sampai waktu itu kan baru kemarin ya, baru bulan Maret. Udah kita bilang ya udah sampai jumpa nanti di KRTI 2024. Oke. Dan ya juga sobat prestasi teman-teman IRC ini juga ikut di kontes robot terbang tahun 2024 dengan kategori yang sama juga. Iya. Oh iya nambah ya. Ada 2 kategori. Yang pertama ada VTOL masih dengan yang mode drone seperti ini, kemudian ada racing plane yang bisa dilihat seperti yang di belakang sini. Balap bro. Balap ya, ngebut ya. Siapa pilotnya nih? Iya. Oke, nanti kita lihat aksi Altaf di KRTI 2024. Dan congrats juga untuk teman-teman IRC yang KRTI karena hari ini tadi baru pengumuman. Ya. Bahwasanya teman-teman lolos menuju tahap selanjutnya. Semakin dekat nih menuju nasional di tahun ini. Iya. Kan udah pengalaman nih dari tahun lalu nih kan. Apa nih persiapan yang mau dimatangkan biar membuktikan ke teman-teman terutama kampus yang di luar ya. Bahwasanya IPB juga bisa tuh apa? Kira-kira. Mungkin untuk persiapannya sekarang berkaca emang dari tahun 2023 itu VTOL kan lolos nasional. Nggak mau dong kalah di tahun Bener, sekarang. Jadi iya. sekarang harus di upgrade sehingga nanti kita minimal bisa juara wilayah, lolos nasional, habis itu nanti di sana bisa dapat gelar lah juara gitu. Nah, Amin. Untuk cabang yang baru juga yang racing plane ini memang terbesit gara-gara memang racun juga ya. Gara-gara waktu itu KRTI. Sebenarnya saya nggak ikut waktu Banyak nasional. racun di IRC Iya. ya. Sebenarnya waktu di nasional saya nggak ikut. Cuma diceritain gara-gara ada ajang lain nih katanya yang namanya racing plane dan bisa cepet-cepetan pesawat. Akhirnya kita bikinlah pesawat dan kita coba untuk divisi ini kita ikuti karena memang entry levelnya. Jadi mesti bisa Jadi skripsi juga ya. Iya, fun fact-nya. Fun fact-nya apa nih? ini skripsi saya. Bahan skripsi juga. Iya. Oke. Cak. Nah, bentar lagi, kurang lebih sekitar 1 bulan atau 1 bulan sampai 1 bulan setengah menuju seleksi wilayah. Positif kah? Optimis? Optimis. Pasti ya. Optimis. Pasti gas terus ya. Gas. Apalagi sekarang ada si racing plan ini yang mendampingi teman-teman VTOL. Oke. Jadi rame lah. Teman-teman juga di IRC sendiri udah mau masuk nih angkatan baru, Iya. Ya, betul. ya kan? Jadi mungkin bisa dikasih sedikit brainstorming atau racun-racun nih kepada teman-teman mahasiswa lainnya. Kira-kira menggambarkan sedikit tentang IRC. Mana tahu nanti ada teman-teman yang ataupun sobat prestasi yang akan tertarik bergabung di IRC untuk ikut salah satu kompetisi kita nanti, boleh? Oke, jadi teman-teman, jadi kalau di IRC itu memang organisasi fungsional ya di Bawah Mawa. Memang naungannya itu ya kegiatannya adalah fokus kompetisi. Kompetisinya apa di bidang robotika. Nah, apa yang kita lakukan itu memang riset-riset terkait robotika, baik UAV, drone, multirotor, fixed wing seperti ini, racing plane, dan ada robot humanoid juga yang dilombakan di KRI. Nah, teman-teman di sini nanti akan mengerjakan riset bareng, kolaborasi, saling transfer ilmu pengetahuan, knowledge teman-teman. Jadi teman-teman yang gabung di sini tuh selain dapat ilmu juga bisa dapat keterampilan. Itu adalah salah satu benefit yang paling dirasakan. Yang kedua juga bonusnya adalah bisa jalan-jalan ke luar negeri, kompetisi di mana keluar wilayah kan gitu. Dan mungkin di sini juga selain itu kita bisa berkolaborasi bareng sama teman-teman dan Departemen apa aja ya? multidisiplin. Jadi di Bebas. IRC itu tuh Iya. Nggak harus teknik ya. Nggak harus teknik. Apa aja boleh gabung, Iya, yang apa aja penting boleh gabung. mau Mau. dan konsisten. konsisten, mau belajar dan terampil. Hobi lah Oke. istilahnya. Oke, dan tadi juga sempat dimention tentang KRI ya. KRI itu adalah kontes robot Indonesia dan teman-teman IRC juga ikut Iya. Iya. di divisi apa?
Di divisi humanoid, yaitu Humanoid ya? di robot kontes sanitari kita. Kontes robot senitari. Oke, jadi itu tadi teman-teman sobat prestasi. Jadi nggak hanya bisa ikut kompetisi juga, nambah ilmu juga, dapat benefit, bisa jalan-jalan juga. Dan yang pastinya ini adalah ilmu yang apa ya? Kalau teman-teman hobi, pasti ini menarik banget dan wajib teman-teman bergabung di sini gitu. Oke, last but not least. Terkait pelajaran dan apa ya pesan-pesan yang bisa teman-teman sampein ke sobat prestasi, paling berharga nih pelajaran apa, kemudian pesan-pesan untuk sobat prestasi gimana sih caranya supaya nggak takut ikut kompetisi, kemudian salah satunya kan teman-teman di KRTI gitu kan, bisa disampaikan, silakan. Nah, oke. Mungkin intinya kalau saya pribadi ya, saya pribadi berkecimpung di kompetisi itu mungkin sejak lumayan lama, dari SD ikut lomba sampai sekarang ya. Tapi satu hal dari SD banget kan? serius. Bisa dicek loh, bisa dicek. Oke, ada track record ya? Ada. Oke, valid nih. Pialanya masih banyak di rumah. Masih banyak. Serius. Satu hal yang menjadi apa ya pemacu saya adalah rasa ingin tahu. Kenapa? Karena saya ngerasa makin naik tingkat, makin bertemu orang baru, makin kayak ternyata ada banyak sekali hal yang belum dipelajari dan Bahwasannya dunia ini masih luas untuk dicari luas tahu sekali gitu ya. Iya benar Sen. Jadi kayak ya udah explore aja gitu. Mungkin kalau khusus di dunia drone mungkin banyak orang yang merasa takut gitu ya, takut drone-nya jatuh, takut drone-nya nabrak orang, meledak. Itu hal wajar, hal normal. Dan sering sekali kita alami di sini. Drone jatuh tuh udah makanan hari-hari. Patah, meledak, ya gitulah. Tapi itu fun, artinya bukan suatu hal yang menakutkan banget. Tapi tentu dengan batas-batas keamanan. Karena beberapa kali ada beberapa kasus ya, khususnya di KRT itu ada yang sempat mengalami insiden meninggal itu di tahun 2023 kemarin. Jadi intinya kalau saya ya, terus untuk mencari hal baru, explore lah gitu. Kalau dari Oki berarti teman-teman rasa ingin tahu, sesimpel rasa ingin tahu benar. bisa membuat Oki menjadi sejauh ini gitu. Iya, benar. Untuk yang lain ada yang menyampaikan? Sebenarnya sama juga, tapi ada pesan yang mana bunyinya gini bang. Gimana tuh? You don't need to be super smart to acknowledge a lot of things in this world. You just need curiosity to move a mountain. Jadi kayak curiosity itu memang bekal yang harus dimiliki setiap mahasiswa ya, supaya punya passion sama bisa menjalani hidupnya dengan warna aja. Oke. Jadi nggak butuh yang pinter-pinter banget. Iya betul. Kayak sama kayak Oki mungkin kurang lebih ya. Iya. Cukup sesimpel rasa ingin tahu bisa membuat kita jauh melangkah ke depan gitu. Mungkin Cahya atau Oke? Nah kalau dari saya mungkin yang bisa saya pelajarin ya bang, itu kalau kita, apalagi saya itu ilmu komputer itu biasanya cuma simulasi di komputer aja, terus teoritis lah. Saya juga waktu SMA kan ikut OSN itu teoritis banget. Nah tapi kalau misalnya ikut KRTI kemarin itu sama KRI juga sempat, itu beneran praktikal gitu. Jadi ngelakuin dan emang yang diterapin tuh ke benda fisik, itu jadi pelajaran banget. Praktek ya. Terus pesan juga untuk teman-teman itu tetap berdoa sama berusaha. Mungkin tanpa doa saya nggak bisa ketemu sama teman-teman di sini gitu ya. Jadi berdoa itu penting guys. Yang benar. Ya mungkin kalau bagi saya sih apa ya, dunia kuliah tuh nggak asik lah kalau kita kuliah doang gitu. Harus dibarengi sama pengalaman. Oh kalau zaman saya bilangnya dulu kupu-kupu. Iya. Kuliah pulang gitu ya. Harus didampingin dengan kegiatan lain. Oke. Lama-lama kebiasaan gitu kayak diem di kos tuh nggak betah gitu. Pengennya di lab terus, pengen kerja terus gitu. Jadi carilah pengalaman baru gitu di luar, contohnya kayak lomba-lomba, kemanita atau yang lain-lain gitu. Seru lah pokoknya. Jadi jangan kuliah tuh ya cuman masuk kelas terus ke kelas gitu. Jadi ya pelajarilah hal-hal baru yang kita tuh di kuliah tuh belum dapat gitu. Mungkin nih Pak Ketua fun fact teman-teman, Pak Res merupakan ketua IRC ya tahun ini ya di 2024. Coba boleh disampaikan Kalau pesan-pesannya? kesan-pesannya simpel aja sih sebenarnya. Jadi
terusin apa yang kamu mulai gitu, karena memang itulah dari sana itu bisa kita dapetin hal-hal yang nggak kita duga. Dan yang kedua adalah pantang menyerah gitu. Kita di sini semua kalau kompetisi atau apapun pasti aja ada kendala-kendala, dan itu Kalau tuh- nyerah udah dari kapan tahu selesai ya, dan nggak bisa sampai sekarang ya. tapi dengan pantang menyerah dan terus mau nyoba dan berbekal curiosity tadi, dan kita terus ngulik-ngulik, dan akhirnya nanti pasti akan dapat solusi atau jawaban jalan keluarnya seperti itu. Oke, baik teman-teman, itu podcast kita pada hari ini. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya tadi sesimpel curiosity gitu, keingintahuan bahwasanya teman-teman bisa melangkah. Dan kalau menurut saya sih bener tadi juga konsisten ya. Jadi teman-teman kalau ngelakuin sesuatu hal harus diselesaikan, jangan nanggung setengah-setengah. Oke, teman-teman Sobat Prestasi, jangan lupa follow IG IPB Prestasi, dan juga jangan lupa follow IG-nya Iya, IPB Robotik Club. IPB Robotic Club atau IRC. Oke. See you Sobat Prestasi. Bye bye. Dah.